mengasihi sesama. Sebagai makhluk spiritual, kita sejatinya adalah cinta kasih, sama seperti Sang Pencipta tertinggi. Getaran cinta kasih ini kita lupakan ketika turun ke bumi, akibat pelajaran yang ingin kita alami. Sebelum turun ke bumi, kita bersama pemandu roh kita melihat kembali pelajaran masa lalu untuk kemudian melakukan perencanaan pembelajaran berikutnya. Hal-hal yang belum kita selesaikan di inkarnasi sebelumnya akan kita ulangi kembali hingga kita berhasil memahaminya. Maka, tidak jarang kita kemudian bertemu dengan jiwa-jiwa yang sama di beberapa inkarnasi akibat kontrak yang belum terselesaikan. Sebagai contoh, kita ingin belajar untuk memaafkan di kehidupan saat ini. Maka, kita akan dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang kita anggap sebagai musuh di masa lalu dalam settingan seperti keluarga maupun pasangan di kehidupan saat ini. Hal ini adalah cara tercepat untuk dapat belajar bagaimana caranya memaafkan. Jika kita masih menyimpan dendam, amarah, maupun kekecewaan kepada orang-orang terdekat kita, maka kemungkinan besar kita akan bertemu kembali dengan jiwa-jiwa yang sama karena kita belum memahami bagaimana getaran yang dihasilkan dari memaafkan. Memaafkan adalah pelajaran yang banyak orang rasa begitu sulit. Tidak heran kemudian mereka akan terjebak di pelajaran yang sama hingga puluhan kali reinkarnasi. Jika kita renungkan bersama, tidakkah rekan-rekan merasa lelah untuk mengalami kejadian berulang di banyak kehidupan? Dalam satu kehidupan saja, pelajaran untuk memaafkan terasa begitu berat. Bagaimana dengan belasan hingga puluhan kehidupan? Inilah yang membuat umat manusia yang turun ke bumi harus melupakan inkarnasi di masa lalu. Karena kita tidak akan mampu untuk mencerna begitu banyak emosi di masa lalu sekaligus. Maka, mengetahui inkarnasi masa lalu kita bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan. Karena kita akan merasa kewalahan dengan segala getaran emosi di masa lalu, sehingga kita tidak fokus dengan pelajaran yang ingin kita alami di kehidupan saat ini. Setelah mengalami kebangkitan spiritual dan banyak melakukan kontemplasi, kita akan menyadari hal-hal yang kita anggap sebagai kesalahan dan ingin meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Hal ini dialami oleh banyak orang karena mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak ingin mengulang kembali pelajaran yang sama. Meminta maaf kepada orang lain adalah cara cepat untuk menyelesaikan pelajaran. Jika hal ini tidak memungkinkan, kita bisa memaafkan dalam diam. Artinya, kita mengatur jarak secara fisik namun meminta maaf kepada jiwa-jiwa yang pernah kita sakiti secara mental atau berdialog kepada mereka di dalam hati. Hal ini bisa kita lakukan karena kita sejatinya terkoneksi satu dengan yang lainnya secara mental. Masyarakat modern menyebutnya dengan telepati. Walaupun sebenarnya kemampuan ini adalah teknologi peradaban kuno yang hilang akibat ego umat manusia yang akhirnya menutupi kemampuan spiritualnya. Ketika kita sudah belajar untuk memaafkan, kesadaran kita akan meningkat ke getaran cinta kasih, di mana kita ingin memberikan cinta kasih kepada sesama. Kita mengasihi mereka selayaknya kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi sesama bukanlah hanya kepada orang-orang terdekat, namun kepada orang yang pernah kita anggap sebagai musuh kita sekalipun. Kita akan melihat semua orang berdasarkan esensi mereka sebagai jiwa, yaitu percikan Sang Pencipta sama seperti kita. Jenis kelamin, usia, warna kulit, suku bangsa, status sosial, maupun agama yang dipeluk tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk mengasihi sesama. Yang terjadi di masyarakat saat ini adalah penghakiman berdasarkan fisik, di mana orang-orang yang mata batinnya belum terbuka akan melontarkan ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain berdasarkan kondisi fisik. Masyarakat menyebutnya dengan istilah body shaming, di mana memberikan komentar terhadap fisik seseorang dianggap sebagai hal yang wajar atau lelucon. Padahal hal ini adalah ekspresi dari ego yang ingin agar orang lain terlihat lebih rendah dibandingkan dirinya sendiri. Maka, jika kita melihat hal ini terjadi, ada baiknya kita tidak terlibat atau jika situasi memungkinkan, berusaha untuk menyadarkan orang lain yang melontarkan lelucon fisik. Contoh lain adalah di mana kita menyisihkan orang lain yang terlahir dengan kondisi mental berbeda dari orang kebanyakan. Istilah kedokteran mungkin menyebutnya dengan Down syndrome, ADHD, atau autis, dan lainnya. Jika kita lihat dari sisi spiritual,
Sebenarnya kondisi ini sudah disepakati sebelum jiwa-jiwa tersebut turun ke bumi. Mereka ingin mengalami bagaimana kondisi mental yang berbeda dengan orang kebanyakan. Hal ini bukan hanya pelajaran bagi jiwa-jiwa tersebut, namun juga pelajaran bagi orang-orang di sekitar mereka untuk belajar mengenai cinta kasih. Artinya, terlepas dari kondisi fisik maupun mental apapun, kita sejatinya melihat semua orang sebagai diri kita sendiri, di mana kita mengasihi orang-orang dengan kondisi demikian, selayaknya orang yang kita sebut sebagai normal. Walaupun sebenarnya, sebutan untuk orang normal dan tidak normal hanyalah pengelompokan atau pemisahan yang diciptakan di matriks getaran 3D. Jika kita memahami hal ini, maka kita akan mulai melihat berbagai perbedaan kondisi fisik maupun mental yang ada bukan sebagai penyakit, namun sebagai kenormalan yang harusnya kita perlakukan dengan cinta kasih. Jika banyak orang berada pada kesadaran ini, maka bumi kita akan lebih damai, sehingga mengasihi sesama menjadi hal yang begitu wajar dan mudah untuk dilakukan.